Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Psikolog Tamat yang Setiana Putra akan menjelaskan tentang regresi linear berganda. Di sini saya sudah mempunyai datanya. Di sini adalah data tentang permintaan mobil penumpang baru di Amerika Serikat dari tahun 1971 sampai 1986. Ya, di sini ada Y, X2, X3, X4, X5 dan X6, di mana variabel X-nya lebih dari 1, maka ini bisa disebut sebagai linear berganda. Ya, lalu kita kupas datanya ini. Kita masuk ke SPSS-nya. Ya, di sini sudah kita kupas. Untuk variable view-nya di sini untuk name kita beri Y, X2, X3, X4, X5, X6. Lalu untuk width-nya kita biasanya akan menyesuaikan sendiri jadi 8. Untuk desimal di sini kenapa ada 0, 1, 1, 2 dan 0? Kita menyesuaikan di sini datanya. Ya, angka di belakang koma itu ada berapa? Jika tidak ada kita kasih 0. Jika di belakang ada 1 kita kasih 1, di belakang ada 2 kita kasih 2, kayak gitu ya. Lalu selanjutnya untuk labelnya, ya ini di sini sudah ada keterangannya ya, menggunakan bahasa Inggris, tapi untuk di sini untuk Y ini adalah mobil baru yang terjual, untuk X2 adalah indeks penjualan, X3 adalah indeks harga konsumen, X4 adalah pendapatan pribadi, X5 adalah tingkat bunga, dan X6 adalah angkatan kerja yang dipekerjakan. Untuk values biasanya juga menyesuaikan, missing menyesuaikan, columns ini menyesuaikan dengan width biasanya. Lalu untuk measure dan roll ini bisa menyesuaikan juga. Kita kembali ke data view. Nah, selanjutnya kita akan meregresi semua datanya ini. Nah, ini sudah berganti ya. Y, X2, X3, X4, X5 dan X6 nya sudah ada. Kita masuk ke analyze, lalu regression, kita pilih linear ya, akan muncul seperti ini. Nah, nanti kita masukkan ya untuk Y nya itu di variabel dependent, artinya variabel yang dipengaruhi. Di sini X nya ada 5, kita masukkan semua ke independent. Lalu kita pilih statistik dan kita centang ini estimates dan model view, kita continue, lalu kita klik OK. Ya, di sini muncul ya, yang muncul adalah di sini ada apa aja, ada variabel entered, model summary, ANOVA dan coefficients. Kita bahas satu-satu. Untuk variabel entered atau remove di sini artinya adalah variabel apa saja yang mempengaruhi variabel dependent atau variabel terikatnya. Jadi di sini adalah variabel independennya, di sini adalah dependentnya. Yang dependent apa? Mobil baru terjual atau variabel Y-nya. Yang mempengaruhi apa? Angkatan kerja yang dipekerjakan, tingkat bunga, indeks harga konsumen, indeks penjualan, dan pendapatan pribadi. Untuk metodenya kita menggunakan enter. Selanjutnya ada model summary. Untuk model summary ini karena kita linear berganda, kita menggunakannya adjusted R-square. Ya, di sini adjust R-square itu digunakan ketika menggunakan linear berganda. Tapi jika variabel X-nya itu hanya tunggal atau 1, kita bisa menggunakan ini R. Ya. Untuk standard error estimate-nya 695,422. Lalu di sini apa artinya 0,643? Ini artinya kalau kita buat persen kan 64,3%. Ya, jadi di sini artinya 64,3% dari variabel X itu mempengaruhi variabel Y.
atau mempengaruhi ini mobil baru terjual ini. Jadi sisanya yaitu 35,7% itu pengaruh yang di luar dari variabel X. Yang mempengaruhi variabel Y itu yang di luar variabel X adalah 35,7%. Yang variabel X-nya sendiri itu berperan 64,3% dalam mempengaruhi variabel Y. Ya, jadi seperti itu. Lalu kita lanjut ke ke ANOVA. Ya, tabel ANOVA di sini ada keterangannya lagi, dependent variable, ada mobil baru terjual. Ya, kita fokus pada ini F. Nilai F adalah 6,400, dimana untuk tabel ANOVA adalah untuk menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata antara pengaruh variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Ya, jadi di sini kita F hitungnya adalah 6,400. Lalu signifikansinya atau biasa disebut probabilitasnya itu adalah 0,006, di mana 0,006 ini adalah lebih kecil dari 0,05, yang artinya adalah model regresi ini bisa dipakai untuk memprediksi hasil dari variabel dependent. Itu adalah fungsi tabel ANOVA. Yang selanjutnya adalah tabel koefisien. Untuk tabel koefisien sendiri itu adalah di sini dijelaskan konstan adalah variabel dependentnya itu adalah 5580,322. Ini nilai konstannya. Ya, jadi di sini maksudnya nilai konstan itu jangan sampai ada negatif. Nilai konstan jangan sampai negatif. Kalau sampai negatif berarti harus ganti data. Ya, di sini dan di sini adalah variabel X-nya, indeks penjualan, harga konsumen, pendapatan pribadi, tingkat bunga, angkatan kerja yang dipekerjakan. Di sini ada yang negatif ini, indeks harga konsumen dan tingkat bunga. Kalau negatif bagaimana? Berarti kalau negatif ini tidak mempengaruhi nilai konstan. Jadi indeks harga konsumen dan tingkat bunga ini tidak berpengaruh terhadap mobil baru yang terjual. Jadi nilainya tetap. Lalu kalau yang positif ini berpengaruh. Pengaruhnya berarti setiap satu kenaikan itu akan mempengaruhi 52,268 untuk indeks penjualan, dan untuk pendapatan pribadi akan mempengaruhi 7,732. Lalu setiap satu kenaikan untuk angkatan kerja yang dipekerjakan ini akan berpengaruh terhadap konstan sebesar 0,089. Ya, untuk signifikansinya di sini adalah positif semua. Lalu di sini bisa sebenarnya adalah tempat menghitung, di mana koefisien ini adalah tempat menghitung Y sama dengan A plus BX. A itu apa? A adalah nilai konstannya ini, lalu BX merupakan nilai-nilai dari variabel X. Jadi nantinya bisa yang positif bisa dimasukkan, untuk yang negatif bisa diabaikan karena ini tidak berpengaruh. Ya, sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.